Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama kalian, apakah kalian pernah melihat air laut, air kolam, sama air sungai? Pernah, Bu. Di mana? Di sepanjang jalan banyak ya. Oh, di rumah kalian dekat ya sama laut? Bukan sungai. Beda-beda sih. Iya. Kemudian kalian lihat nggak warnanya sama atau tidak? Beda. Nah, Ibu mau bertanya, kok beda? Sudah takdirnya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada membawa 3 jenis air kolam, air laut, sama air sungai. Mohon diperhatikan ya. Iya, Bu. Air apa itu? Air sungai, guys. Oh, itu air apa? Air laut. Kok bening? Oh ya, nanti deh nanya. Ya, ada rumput laut. Iya ya. Itu air kolam. Bukan. Iya. Lumut enggak sih? Kayaknya sih. Nah, ini ada 3 jenis air dan Ibu mau membagikan gambar. Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Tetapi sebelumnya kalian harus mengamati ketiga jenis air ini. Mana Bu kejauhan? Kejauhannya. Iya. Oke. Nah, ini air sungai. Coba dipegang. Dan ini air laut. Ini air kolam. Oke. Coba kalian amati, habis itu kalian kasih tanggapan apa yang kita pelajari hari ini sesuai dengan gambar sama ketiga jenis air tersebut. Ada lumut-lumut gitu ya. Kok beda ya airnya? Ini kayak bening gitu. Ini air kolamnya kotor kali ya? Iya kan. Tinggal dibersihin. Ya, di dalamnya apa sih? Penasaran. Nah, jadi setelah kalian mengamati ketiga botol itu sama gambarnya, apakah kalian ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu setelah melihat ketiga botol ini, kenapa kok warnanya beda-beda ya Bu? Nah, Botol? nanti kita akan membahas tentang itu ketika kita mempelajari setelahnya. Nah, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, Iya, silakan Ningsih. tapi kok dilihat di gambarnya ini bisa dibilang tumbuhan, tapi rada hewan juga sih Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang protista. Ada yang tahu apa itu protista? Dila? Mungkin sejenis tumbuhan, Bu. Bukan. Saya, Bu. Mungkin Silakan. ini sejenis hewan. Nah, jadi protista itu merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak yang telah memiliki membran inti atau membran eukariotik. Nah, jadi dia itu memiliki makhluk hidup yang mirip dengan tumbuhan, mirip dengan hewan, dan mirip dengan jamur. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Ningsih, Bu, kok ini seperti tumbuhan? Bu, kok ini seperti hewan? Nah, itu yang dinamakan protista. Jadi kelompok tumbuhan, kelompok hewan, dan kelompok jamur itu termasuk ke dalam protista. Jadi begitu. Nah, jadi protista itu tuh bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan jamur, melainkan hanya merupai jamur, hewan, dan tumbuhan. Jadi kelompok tumbuhan itu adalah seperti ganggang. Nah, kelompok hewan itu adalah protozoa, dan kelompok jamur itu adalah jamur lendir atau jamur air, begitu. Ibu mau ngambil dulu ini ya, sebentar. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang terlebih dahulu protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan itu seperti ganggang. Apakah kalian mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran? Saya, Bu. Ibu, saya ingin bertanya, mengapa ganggang dikatakan menyerupai tumbuhan? Nah, karena ganggang itu mempunyai klorofil atau zat warna yang berwarna hijau, dan dia dapat berfotosintesis untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah mengerti? Saya Bu, Ya, Titin. mengapa ganggang hanya dikatakan menyerupai tumbuhan? Bukankah ganggang dapat membuat makanan sendiri? Nah, jadi ganggang itu tuh memang seperti tumbuhan, tetapi dia memiliki akar, batang, dan daun, tetapi tidak sejati seperti halnya tumbuhan yang pada umumnya, begitu. Iya,
Dimengerti? Iya Bu, ngerti. Oke, aplaus dulu untuk Titi. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu protista mirip tumbuhan? Sudah Bu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa aja? Saya Bu, Ya, Nisi? merupakan organisme eukariotik. Siapa lagi yang tahu? Saya Bu. Iya. Ada yang berupa uniseluler dan juga ada yang berupa multiseluler. Oke, bagus. Siapa lagi? Bu, selain yang disebutkan sama teman-teman tadi, alga juga memiliki klorofil. Nah, seperti Ibu sebutkan tadi, Iya. makanya dia bersifat autotrof. Nah, selain klorofil, dia juga punya pigmen lain kayak warna merah, warna biru, warna coklat, sama warna keemasan. Oh, pintar. Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Tubuh alga atau ganggang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa talus, sehingga dimasukkan ke dalam golongan talopita, Bu. Nah, jadi benar seperti kalian yang katakan, itu merupakan ciri-ciri dari protista tumbuhan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang protista mirip tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok kalian jadi 2 orang per kelompok. Oke. Ayo silakan duduk. Berapa? Dulu aja. Bu, nggak boleh merapat, bukan fisikalis Oh iya, 1 meter aja. Iya, hadap gini aja Bu. Nah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya, tetapi kalian harus membaca dulu materi yang Ibu sediakan. Dibaca dulu materinya. Nanti kalau yang ada yang nggak paham ditanyain ya. Baik, Bu. Bawa. Nih. Morfologi. Oh ini. Yang ini. Oh ya, film. Ini. Ya. Nah, ini untuk kalian tambahan contoh-contoh ganggang. Morfologi ini menonjol ya, Bu? Iya. Iya, menonjol. Lipo ya, Bu? Iya. Oh iya. Ganggang. Morfologi dinding sel tidak dibungkus. Waktunya tinggal 2 menit. Iya, bentar, Bu. Dari mulutnya tuh satu kali. Nah, kan ada, makanya dibaca dulu materinya biar nggak muter-muter ya. Iya. Ujung tubuh meruncing. Ini aja. Tapi dicatat di sini. Takutnya di sini juga ada. Jangan lupa tulis kelompok, tulis nama, oke? Ya, Bu. Bacain. Nih, dari sel berflagel bersama berfungsi sebagai alat gerak. Mempunyai flagel yang berfungsi untuk alat gerak kayak gitu aja deh. Apa nih? Mempunyai flagel yang fungsinya. Sebagai alat gerak. Cepat sedikit ya. Hidup melayang-layang dia. Cepet. Kedua. Melayang-layang di atas alam. Ini juga. Sel. Iya, itu Itu juga juga. semuanya. Iya. Jadi deh hidup melayang-layang nih. Nonjol banget kayaknya dia. Hidup melayang-layang di atas alam. Yuk, itu kan masih ada nomor 4. Gak apa-apa, lanjutin aja yang nomor 2, nomor 3 kalau nggak. Kalau kalian mengamati gambar di plastik. kolam air sungai dan air Plastik. apa yang dimaksud Plastik. dengan protista? Bukan plastik. Ya memang ada dalam senjata maka itu protista. Apa? Nan Contohnya Wahyuri nih. Bukan. Apa namanya itu? Bukan. Yang mana buat ganggang apa? Kayak masa Filosofika.
Nih Bu. Sudah, ntar dulu. Oh iya Bu. Kita tunggu satu kelompok lagi ya. Bentar. Baca dulu ini nama timnya. Laminar ya wes. Selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Nur Fadilah Fitri Salvariani dan teman diskusi saya Nur Sebariani Isminingsih. Pertanyaan pertama, isilah tabel dari pernyataan ciri-ciri protista berdasarkan bentuk morfologi secara umum dengan seksama. Filum pertama yaitu Euglenophyta. Morfologi yang menonjol, yang pertama berbentuk oval memanjang dan dari mulutnya muncul satu flagel atau cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedua, Chlorophyta. Morfologi yang menonjol, memiliki dinding sel serta berbentuk benang, lembaran dan berkoloni. Kemudian filum ketiga, Chrysophyta. Morfologi yang menonjol, berwarna kuning sampai keemasan, kloroplas kecil berbentuk cakram atau lembaran. Kemudian filum keempat, Rhodophyta. Morfologi yang menonjol, tidak ada flagela dan sentriol, serta tilakoid tidak ditumpuk di plastid. Kemudian yang kelima, Pyrophyta. Morfologi yang menonjol, dia bersifat uniseluler, dapat bergerak aktif, dan kerap kali ditemukan hidup di laut. Dan yang terakhir yaitu Phaeophyta. Morfologi yang menonjol, mirip tumbuhan tingkat tinggi serta pigmen pikosantin dan klorofil. Kemudian pertanyaan kedua, setelah kalian mengamati gambar dan air kolam, air sungai dan air laut, apa yang dimaksud dengan protista menurut pemahaman kalian sendiri? Jadi menurut kelompok kami, protista adalah makhluk hidup yang menyerupai hewan, tumbuhan dan jamur serta merupakan organisme eukariotik. Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan contoh masing-masing filum dari protista mirip tumbuhan atau alga. Yang pertama dari filum Euglenophyta, contohnya yaitu Euglena gracilis. Kemudian dari filum Chlorophyta, contohnya Chlorophyceae dan Chlorella. Benar saya baca Bu? Kemudian yang ketiga, filum Chrysophyta dengan contohnya itu diatom dan Ochromonas. Kemudian dari filum Rhodophyta, contohnya Rhodophyceae dan Floridophyceae. Kemudian Rhodophyceae. Kemudian dari filum Pyrophyta ada Noctiluca scintillas dan Fiesteria piscicidia. Dan filum terakhir yaitu Phaeophyta, contohnya adalah Dictota dan Padina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita akan menyimpulkan karena waktu tidak memungkinkan untuk membahas ulang. Nah dari kalian sendiri siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Siapa? Ya, Saya mau izin ke toilet. oh, kirain saya dari kelompok 1 mungkin mau menyimpulkan? Tentang kesimpulannya tentang pengertian protista. Iya, terserah. Jadi Silakan maju biar teman-temannya paham. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian protista seperti yang sudah kelompok kami jelaskan sebelumnya. Protista adalah makhluk hidup yang mirip hewan, tumbuhan maupun jamur serta merupakan organisme yang bersifat eukariotik. Ya, pintar sekali. Sekian. Untuk Bila. Nah, untuk kalian yang maju presentasi, Ibu memiliki reward buat kalian. Wah. Nih, untuk kelompok 1 Terima kasih, Bu. dan kelompok 2 karena temannya udah Oh, saya Bu ya. Iya, terserah. Makasih Bu. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, mungkin dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita atau pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.